Bintaian Mutiara Nasihat. Bintaian Mutiara Nasihat. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Saudaraku seiman, keimanan kita tidak akan sempurna sampai mencintai Rasulullah SAW melebihi daripada segala-galanya. Melebihi daripada cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, dan kepada seluruh manusia. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Anas bin Malik, kata Rasulullah SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih ia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahkan pernah suatu ketika Umar berkata, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai min kulli syai'in illa min nafsi. Engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali dari diriku, hai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La ya Umar. Tidak, hai Umar. Tidak lurus imanmu sampai aku lebih engkau cintai oleh kamu daripada dirimu sendiri. Maka Umar berkata, Al-an ya Rasulullah. La anta ahabbu ilai min kulli syai'in hatta min nafsi. Sekarang, hai Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu sampai-sampai dari diriku sendiri, hai Rasulullah. Maka saudaraku sekalian, akal iman, azani Allah wa iyyakum. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar. Sekarang, hai Umar. Sekarang imanmu sempurna, hai Umar. Maka saudara-saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, tidak beriman dan tidak lurus keimanan kita sampai kita betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Lalu bagaimana mencintai Rasulullah SAW? Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakan, wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, yaitu Rasulullah. Niscaya Allah akan cintai kamu dan Allah akan ampuni dosa kamu. Berarti saudaraku, siapapun yang menyatakan dirinya mencintai Rasulullah SAW, kewajiban dia adalah ittiba', yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Kita benar-benar menjadi pengikut, bukan pendahulu. Pengikut itu artinya kita mengikuti Rasulullah SAW, menjadikan Rasulullah berada di depan kita. Kita ikuti Rasulullah kemanapun beliau pergi. Beliau pergi ke kanan, kita pergi ke kanan. Beliau pergi ke kiri, kita pergi ke kiri. Beliau berhenti, kita berhenti. Itu berarti pengikut Rasulullah SAW. Adapun kemudian kita membuat ibadah yang tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah, berarti kita belum mengikuti Rasulullah SAW. Walaupun lisan kita berkata, saya cinta Rasulullah SAW. Tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Artinya jangan mendahului Allah dan Rasulnya dengan ucapan, dengan perbuatan. Jangan kita mengucapkan sesuatu yang tidak pernah diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kita melakukan suatu ibadah, sesuatu dalam agama ini, sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan kamu keraskan ucapanmu di hadapan Rasulullah SAW. An tahbatu a'malukum, supaya amal kamu tidak dibatalkan, tidak batal amalanmu. Wa antum la tash'urun, sementara kalian tidak merasakannya. Bayangkan saudaraku sekalian, mengangkat suara melebihi suara Rasulullah membatalkan amal.
Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasulullah SAW? Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seorang ulama atau kiai atau ajengan atau siapapun di atas pendapat Rasulullah SAW? Maka ini lebih berhak untuk dibatalkan lagi amalannya. Maka itulah cinta kepada Rasulullah. Mencintai Rasulullah SAW dengan cara jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Suri tauladan dalam cara berpakaian kita, cara makan kita, cara tidur kita, gaya hidup kita, rumah tangga kita, dalam akidah kita, ibadah kita, muamalah kita. Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Tapi apakah setiap orang mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan? Tidak. Siapa yang mampu, kata Rasulullah, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Itu hanya bagi orang yang mengharapkan Allah dan kehidupan akhirat saja dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku sekalian, cintailah Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan dalam hidup kita. Cintailah Rasulullah dengan cara kita mengikuti jejak kaki Rasulullah SAW. Jangan sampai sholat kita tidak sesuai dengan sholatnya Rasul. Haji kita tidak sesuai dengan hajinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, kata Rasulullah. Berarti kalau kita membuat cara salat yang tidak pernah disyariatkan, berarti kita belum mencintai Rasulullah SAW. Rasulullah bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ambil dariku manasik haji kalian. Semua harus diambil dari Rasulullah SAW. Itulah cinta kepada Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah SAW dengan banyak mengingat beliau. Lisan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW. Lisan kita merasa gembira dengan bersalawat untuk Rasulullah SAW. Dan Rasulullah menganjurkan umatnya untuk bersalawat. Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidah, sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Subhanallah, saudaraku sekalian. Maka dari itulah saudaraku sekalian, kita berusaha mencintai Rasulullah SAW dengan cara mengikuti Rasulullah, mempelajari sunnah-sunnahnya, menghidupkan sunnah-sunnahnya di dalam pakaian kita, di dalam badan kita. Rasulullah berjenggot dan Rasulullah menganjurkan umatnya berjenggot. Maka kita mencintai Rasulullah dengan menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Kita berusaha untuk memelihara jenggot kita. Rasulullah SAW juga menganjurkan umatnya untuk memakai kain di atas mata kaki. Maka jadikan Rasulullah sebagai suri tauladan kita, saudaraku sekalian. Jadikan sunnah Rasulullah hidup dalam badan kita, dalam tubuh kita, dalam hidup kita. Itulah tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah memberikan kabar gembira bagi mereka yang mempelajari hadisnya. Rasulullah bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafidhaha wa addaha." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku lalu ia menghafalnya, memahaminya dan menyampaikannya. Semoga Allah memberikan cahaya. Nudarah itu, kata Ibnu Qayyim, berasal dari kegembiraan yang berada di hati. Saat kita membaca hadis-hadis Rasulullah, kita membacanya dengan penuh cinta, sehingga muncullah kegembiraan dan terlihatlah wajah yang berbinar-binar karena gembira mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, inilah saudaraku sekalian, kita berusaha untuk mencintai Rasulullah dengan cinta yang sejati, bukan cinta yang palsu, saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.